Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa di tahun yang baru ini. Kita masih bisa berjumpa dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu hari ini, edisi 23 Januari 2022. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikutilah setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kali ini kita berjumpa kembali dalam ibadah. Dan mari bersama-sama jemaat Tuhan dimanapun saat ini kita berada, kita siapkan segenap keberadaan hidup kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu buat segala kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat baik. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, dan saat ini Bapa kami rindu untuk memberikan korban syukur kami lewat setiap pujian pengagungan kami kepada Tuhan. Mari Bapa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat pagi hari ini. Kiranya Engkau Allah melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan kiranya Tuhan juga disenangkan lewat setiap pujian dan pengagungan kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mempersembahkan segenap tubuh jiwa roh kami. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kemenangan ada di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Tuhanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kelepasan, kemenangan, terjadi di sini. Haleluya, kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami agunkan Yesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung. Yesus, pujian kami hanya bagi-Mu, penyanjungan hanya bagi-Mu, penghormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan, Engkau layak diagungkan. Yesus mulia, aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan terjadi di sini. Nama siapa yang berkuasa? Nama Yesus. Nama siapa yang agung? Nama Yesus. Nama siapa yang dahsyat? Nama Yesus. Mari bersama-sama kita tinggikan dan berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, sejebur kita sekarang boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita tinggikan nama Yesus yang dahsyat dan berkuasa itu. La, la, la. Hatiku Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pegang hatiku. Dia hapus semua dosaku. Dia beri hati yang baru. Hadir saja lenyapkan sekejap Dia berikan. Hati bimbang menentu hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku. Dia beri hati yang baru. Hati rasa Dia lenyapkan sekejap Dia berikan. Hati bimbang tak menentu hidup kekal Dia berikan padaku. Yesus, sebut Yesus. Katakan Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku. Dia beri hati yang baru. Hati rasa Dia lenyapkan sekejap Dia berikan. Aku bimbang tak menentu hidup kekal Dia berikan padaku. Tambah hadir, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah hari, tambah ku percaya. Katakan tambah hari, tambah hari, tambah apa? Tambah benci dosa. Tambah hari, tambah hari, tambah ku setia. Sekali katakan tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah hari, tambah apa? Tambah benci dosa. Tambah hari, tambah hari, tambah ku setia. Dia hapus semua dosaku. Dia beri hati yang baru. Hati rasa Dia lenyapkan sekejap Dia berikan. Hati bimbang tak menentu hidup kekal Dia berikan padaku. La, 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 la.
Tuhan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dia adalah Allah yang sangat besar. Amin. Dia sungguh besar. Amin. Dan teramat besar. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan, Allah yang perkasa dan Allah yang dahsyat. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita tinggikan dan agungkan Allah kita yang besar. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia apa? Lebih dahsyat Dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia apa? Dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Berikan suara-suara tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat selama sepekan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Shalom jemaat GPIM Palu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa, kami dapat berjumpa lagi dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini juga kami tidak lupa
menyambut bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bapak Ibu bukanlah orang asing di tempat ini. Baiklah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama saya Stephen, sama-sama kita saksikan Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, ajaklah putra-putri saudara untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada jam 4 sore yang tayang melalui channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Hai kamu, pelajar Kristen sekota Palu dan sekitarnya. Jangan lewatkan untuk bergabung dalam ibadah perdana Kebaktian Pelajar Kristen Palu awal tahun 2022 yang akan diadakan pada hari Senin 14 Februari 2022 pada pukul 7 malam yang akan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Kebaktian Pelajar Kristen Palu. Pastikan kalian join ya. See you. Hai kamu, kaum muda dan remaja, mari bergabung dan bertumbuh bersama di dalam Komsel. Komsel dapat diikuti setiap hari Senin melalui grup WhatsApp masing-masing Komsel. Setiap hari Selasa, mari saudara, ikutilah ibadah mesbah doa Jemaat GPPS Palu pada jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Hai kamu, adik-adik remaja, jangan lupa mengikuti ibadah remaja setiap hari Kamis jam 8 malam melalui Google Meet. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Wati, Kak Roni, dan Kak Stefan. Bagi rekan-rekan kaum muda, mari bergabung dalam ibadah kaum muda setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Ibadah kaum muda minggu ini diadakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Ana dan Kak Tata. Pemuridan Mari terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung ibadah GPPS Palu yang sedang berjalan. Persembahan kasih dapat saudara kirimkan melalui rekening berikut dan menginformasikan bukti transfer kepada saudari Kristiana. Bagi saudara yang ingin melakukan pembayaran iuran diakonia dan uang duka diakonia dapat mengirimkan melalui rekening BNI Diakonia GPPS Palu sebagai berikut. Bagi saudara yang memberikan persepuluhan secara transfer dapat mengirimkan ke nomor rekening berikut dan mengonfirmasikan bukti transfer dengan menyebutkan nomor kartu dan tanggal, bulan, persepuluhan saudara ke nomor WhatsApp berikut. Bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat saudara transfer ke rekening berikut dan harap konfirmasi peruntukannya kepada Ibu Anita Gosal melalui WhatsApp. Demikianlah Warta Jemaat GPPS Palu dalam sepekan ini. Kami harap saudara dapat diberkati dalam ibadah raya hari ini dan juga dalam kegiatan yang saudara ikuti selama sepekan ini. Selamat beribadah dan menerima lawatan Tuhan. Tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan.
kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Amin. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Marilah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu Amin. dengan urapan yang baru. Amin. Biarkan apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal daripada Tuhan. Amin. Dan biarkan firman-Mu yang diberitakan bagi kami tertanam dalam hati kami. Amin. Dan biarkan semuanya menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Ada kuasa kegelapan yang tidak senang dari manapun datangnya, dalam bentuk apapun Tuhan. Dengan otoritas iman yang Engkau berikan bagi kami, kami bersatu hati, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan firman Tuhan berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada jemaat Tuhan disilakan untuk duduk. Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa untuk beberapa saudara yang mungkin pertama kali bergabung dalam channel kita ibadah saat ini. Dan saudara, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Dan kiranya kita boleh tetap bersama-sama menikmati persekutuan di dalam kasih Kristus untuk ibadah-ibadah yang akan datang. Dan kemudian juga untuk saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Yaitu saya akan sebutkan namanya, ada Bapak Herianto Herlambang, Ibu Susana Pangeli, Saudara Arif Hidayat, Saudari Serli Coputra, kemudian Saudari Yonita Putri Herlambang, Saudari Imelda Yones, kemudian Saudara Daniel Hartono Honoris, kemudian juga Saudara Hiras Sefanya Pablo Lumban Tobing, kemudian Saudara Stefan Umburante, kemudian Pak Lam Tohab Situmorang, Ibu Veranita, kemudian Ibu Helmi Nelwan, dan Ibu Meli Limbunan. Puji Tuhan, banyak sekali yang berulang tahun, kiranya semakin diberkati, semakin setia kita berdoa bagi mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan kebersamaan dengan beberapa saudara kami yang bergabung di dalam ibadah online ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi dan campur tangan dalam segala perkara. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka, kebutuhan mereka, Tuhan campur tangan mengadakan semuanya. Kami mengucap syukur, memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Juga saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka sepanjang tahun yang telah lewat. Dan kami percaya untuk hari-hari yang akan datang, Tuhan juga sudah menetapkan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kiranya itu terus yang mereka terus jalani dan alami di dalam kehidupan mereka. Kekuatan kuasa-Mu berikan mereka kesehatan, juga perlindungan Allah dalam usaha pekerjaan, dalam studi, semua dalam penyertaan dan berkat Allah. Segala hal-hal yang tidak berasal daripada-Mu, yang mengganggu rancangan Allah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat patahkan, hancurkan semuanya. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah, berkat-berkat Allah semakin bertambah-tambah dalam hidup mereka. Semakin mereka cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk saat ini kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah tentang lost contact. Lost contact artinya kehilangan kontak, tidak terhubung. Suatu keadaan yang tidak asing bagi saudara dan saya yang menggunakan medsos maupun juga dalam hal lain.
Ya, kehilangan ketika saudara menghubungi seseorang, tetapi kemudian tidak ada hubungan dengan orang tersebut. Karena ada masalah mungkin di jaringan, atau karena ada satu dan lain hal, sehingga tidak bertemu atau tidak bisa berkomunikasi. Artinya kehilangan kontak, kehilangan hubungan. Karena ada masalah, atau tidak terhubung. Nah, ini saudara, saya percaya bahwa ini bukan satu hal yang asing atau yang tidak pernah saudara alami. Pasti saudara pernah alami. Dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, bagaimana reaksi saudara ketika saudara sedang melakukan kontak dengan seseorang tetapi tidak terhubung atau kehilangan kontak dengan orang tersebut. Sementara saudara sedang butuh, saudara sedang memerlukan pertolongan. Ya, pasti saudara panik, ya kan? Dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita tahu bahwa hal itu, hubungan itu sangat penting. Kelancaran hubungan itu sangat penting. Nah, saat ini saya tidak berbicara soal hubungan secara pribadi kita dengan orang lain ataupun juga dengan relasi kah atau dengan hal-hal yang lain, tetapi saya hanya khusus berbicara pada saat ini hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap, dan Tuhan dikatakan mata Tuhan selalu mengamat-amati keadaan kita siang dan malam, 24 jam, bahkan kalau lebih daripada itu, Tuhan selalu ingin kontak dengan kita, ingin terhubung dengan kita sebagai umat kepunyaannya. Karena Tuhan tahu bahwa ketika hal itu tidak terjadi atau kita kehilangan kontak dengan Dia, tidak terhubung dengan Tuhan, maka akan ada masalah yang besar bisa terjadi. Ataupun juga mungkin terhubung tetapi ada masalah, ada sesuatu, ada gangguan, maka itu juga akan mengakibatkan hal yang fatal. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah satu hal yang secara khusus saya ingin bicarakan kepada kita semuanya, supaya kita tidak hilang kontak dengan Tuhan. Bagaimana caranya mengetahui hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, lancar, tidak ada gangguan, atau dalam keadaan yang baik dengan Tuhan? Nah, kita akan perlu tahu dari diri kita. Sekali lagi, bukan dari pihak Tuhan yang perlu kita tahu. Bukan kita berkata bahwa saat itu Tuhan lagi meninggalkan kita, atau Tuhan lagi tidak sayang kita, atau pilih kasih. Tetapi yang jelas bahwa penyebab utamanya itu dari pihak kita. Dan saudara, kita akan merasakan, atau kita tidak akan merasakan apa-apa ketika kita berada di hadirat Allah. Saudara saat ini sedang beribadah, atau mungkin secara onsite, tetapi saudara tidak merasakan apa-apa. Datang dan pulang sama saja. Hati, pikiran saudara dan saya sama saja. Berikutnya, kita akan merasa ibadah itu membosankan. Atau juga terpaksa. Kita pergi beribadah itu dengan hati yang terpaksa. Karena takut dibesuk atau karena sesuatu, tidak ada kegiatan yang lain, ya sudah pergi sajalah. Atau untuk mau mencari hiburan, ya pergi sajalah. Jadi bukan karena kasih atau karena cinta, karena kerinduan. Kemudian ketika pergi beribadah, pikiran kita melayang-layang entah kemana. Hati kita tetap gundah gulana sedang berhadapan dengan hidangan firman Tuhan. Tetapi kita tidak mengalami sesuatu di dalam perasaan kita atau di dalam emosi kita, tidak berada dalam keadaan yang nyaman. Ya kan? Jadi itu adalah suatu ciri-ciri dari orang yang sedang hilang kontak atau lagi tawar hati atau lagi renggang hubungan dengan Tuhan. 2 Timotius 3:5 dikatakan secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi ya tidak merasakan kuasa daripada ibadah itu. Berikutnya,
Orang yang sedang kehilangan kontak dengan Tuhan atau lagi bermasalah dengan Tuhan, maka gampang sekali menganggap hal yang lumrah atau hal salah itu lumrah. Tidak apa-apa, melanggar sedikit tidak apa-apa, atau ala manusiawi. Tidak punya SIM kesana kemari memakai kendaraan, itu biasa. Berurusan sana sini dengan dikatakan ada istilah curi umur atau hal-hal yang biasa, itu hal yang biasa. Dusta untuk kebaikan, itu tidak apa-apa, bagus. Korupsi untuk menolong orang miskin juga, tidak masalah, itu memang pantas. Nyontek untuk mendapatkan nilai, itu kan sudah budaya. Nah, saudara, kemudian ini adalah satu hal-hal yang kita anggap itu hal yang lumrah. Padahal salah, mencuri uang 50 perak dengan 5 juta, itu namanya dosa, tetap sama. Tapi saudara, kita akan lihat meneliti itu di dalam diri kita, apakah itu pernah terjadi atau saat ini sedang terjadi. Nah, saudara, kita perlu perbaiki. Nah, berikutnya adalah ibadah, suka beribadah, suka berdoa, suka baca Alkitab, pujian penyembahan, tetapi karakter tidak berubah. Pola pikir dan pola hidupnya tidak berubah. Nah, ini saudara, punya konsep sendiri tentang firman Tuhan. Emosinya kurang terkendali, cepat marah. Jadi karakternya itu saudara, dari dia menjadi orang percaya dari masa muda sampai masa tua, begitu saja. Tidak ada sesuatu yang menjadi ciri atau gambaran bahwa dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Buah-buah roh itu ada di dalam hidupnya, karakternya berubah, tidak ada perubahan. Nah, ini adalah satu ciri-ciri orang yang sebenarnya tidak sedang baik dengan hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada satu penyatuan dengan roh Allah. Yang berikutnya adalah dalam mengikut Tuhan, dalam melayani, di dalam beribadah, motivasinya beda, motivasinya salah. Bukan untuk berbuat bakti, untuk memuji menyembah Tuhan Allah yang layak untuk dipuji disembah. Tetapi supaya apa yang saya inginkan, apa yang saya rindukan. Jadi Tuhan itu diukur dari segi materi atau keinginan. Supaya mudah untuk bekerja, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Motivasinya keliru. Ya. Kemudian saudara, kita melihat lagi bahwa yang saya deteksi nih, yang saya temukan, merasa aman dalam dosa. Merasa aman dalam dosa, tidak merasa bersalah ketika dia memiliki musuh atau memiliki orang yang dia tidak senangi. Atau ketika dia habis berdusta, atau ketika dia habis mencuri, atau ketika dia habis berselingkuh, ketika dia habis melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak benar. Dia tetap merasa aman, dia tidak merasa bersalah. Pergi beribadah, berdoa, tetapi dia tidak merasakan bahwa hubungannya dengan Tuhan itu sedang bermasalah. Dia pikir bahwa itu semua aman-aman dan lumrah dan biasa saja. Saudara, mari saudara, kita tidak boleh bersandiwara dan tidak mungkin bersandiwara di hadapan Tuhan. Ada nyanyian yang berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Mazmur berkata, kita mau membuat tempat di ujung langit, di ujung laut, di dalam tanah, Tuhan ada di sana. Nah saudara, jadi bagaimana kita berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ada satu kisah, bukan cuma satu. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab tentang orang yang berusaha untuk menjauhkan diri dari Tuhan dengan sengaja. Kalau saya melihat tadi tentang ciri-ciri orang yang hilang kontak dengan Tuhan itu juga itu
Ada yang disadari, ada juga yang tidak disadari. Makanya kita perlu mengoreksi dan mengintrospeksi diri kita. Nah, kisah tentang melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Melarikan diri ke Tarsis. Bukan melarikan diri dari keluarga, dari kotanya, dari bangsanya, tapi melarikan diri dari panggilan Tuhan, dari Tuhan. Dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ya, melarikan diri, jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali ditekankan tentang jauh dari hadapan Tuhan. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah ini mungkin? Ya, memutuskan hubungan dengan Tuhan itu karena ketidaktaatannya dengan panggilan Tuhan. Dia ingin jalan sendiri. Dia ingin melakukan apa yang dia inginkan. Kalau peristiwa Yunus, dia mau melarikan diri jauh dari panggilan Tuhan. Karena Tuhan sedang mau menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe. Untuk menyampaikan kabar keselamatan atau kabar baik kepada orang Niniwe. Supaya mereka bertobat. Sampaikan bertobatlah karena kejahatan kamu. Nah, Yunus dalam hal ini tidak ingin orang Niniwe itu bertobat. Nah, itu adalah satu studi khusus tentang kitab Yunus. Dia tidak inginkan orang Niniwe itu bertobat karena mereka sangat amat jahat kepada orang Israel. Yunus menginginkan Tuhan menghukum mereka. Sehingga ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe, dia berusaha untuk melarikan diri dari panggilan itu. Atau dari Tuhan, dikatakan firman Allah. Tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, hal yang berikutnya. Ada banyak, tetapi hanya berapa yang saya ingin sampaikan. Yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Dikatakan anak itu meminta warisan kepada ayahnya. Setelah dia mendapatkan warisan itu, dia pergi jauh. Dia pergi ke negeri yang jauh. Saudara perhatikan di dalam Lukas 15, di situ dikatakan anak itu dia pergi ke negeri yang jauh membawa warisannya. Dan di sana dia berpesta pora, dia mulai menikmati hidup yang dia inginkan. Dan kemudian dia jatuh dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Akibat pergi jauh dari Tuhan, dikatakan menjauhkan diri dari Tuhan. Mengalami bukan semakin diberkati dan dia berhasil, walaupun dia kerja berat pasti tidak akan dapatkan apa-apa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang berikutnya dikatakan tentang kakak daripada anak yang bungsu. Tadi anak bungsu yang minta warisan dan pergi jauh, pergi ke negeri yang jauh. Nah sekarang saudara, ini mungkin dia tidak melihat bapaknya lagi. Kalau yang pertama tadi, dia tidak menyaksikan situasi keadaan di mana keluarganya tinggal. Tetapi ada peristiwa lain di dalam Lukas 15 tersebut. Dikatakan bahwa bapak itu memiliki anak satu lagi. Si sulung. Dia tidak pergi. Dia tetap tinggal dengan bapaknya. Bersama-sama, bahkan dikatakan dia bekerja dengan taat, dengan setia kepada bapaknya. Tetapi saya istilahkan anak ini dekat tapi jauh. Jadi sebenarnya di dalam kisah ini, bukan cuma satu anak yang terhilang, tapi dua anak yang terhilang, si sulung dan si bungsu. Kenapa? Kalau kita baca, dikatakan bahwa ketika bapaknya sedang bersuka cita dan mempersiapkan pesta dengan anaknya yang bungsu itu, ketika dia pulang,
Dia marah. Dia tidak memiliki perasaan yang sama dengan bapaknya menunggu adiknya. Dia tidak menanti-nantikan adiknya untuk pulang. Dia juga tidak bersuka cita ketika orang sedang mengadakan pesta. Justru dia marah dan dia berkata kepada ayahnya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Nah, saudara, dari jawaban ini ketika saya merenungkan, saya mempersiapkan dan saya menemukan pertama tentang anak yang hilang. Malam-malam saya menemukan satu ilham daripada Allah. Dikatakan bahwa anak itu tidak memiliki perasaan dan pikiran yang sama dengan bapaknya. Tidak mempunyai belas kasihan. Tidak kasihan dengan anaknya, adiknya yang sudah terlunta-lunta atau bagaimana keadaannya. Kita saja saudara, di luar iman kalau kita punya keluarga, kita punya perhatian bagi mereka, kita ingin membantu mereka, kita ingin selalu tahu situasi keadaan mereka. Nah di sini kita menemukan tentang kakak lagi, bukan adik tapi kakak. Yang kemudian marah kepada bapaknya. Itu yang pertama tadi, hati dan pikiran bapaknya tidak ada pada dia. Belas kasihan dan kasih itu tidak ada. Tetapi dikatakan bahwa bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah bahkan melanggar perintah Bapa. Sangat taat, rajin bekerja. Ketika adiknya datang dia masih sedang di ladang lagi. Tapi yang menarik di sini dikatakan belum pernah dia merasakan berkat Tuhan itu dalam hidupnya. Bapaknya kaya, walaupun sudah dibagi kepada adiknya, tetapi masih tetap punya kekayaan pasti. Tapi dikatakan saya belum pernah merasakan, menikmati seekor anak kambing. Nah saudara, ini adalah satu kondisi situasi yang menyedihkan. Kita hidup di dalam rancangan Allah, kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah merasakan berkat Tuhan, kita tidak pernah merasakan suatu kehangatan di dalam hadirat Allah dengan Tuhan, kasih Bapa. Ya, kita saudara percuma memiliki segalanya, isi dunia ini, tetapi kita tidak menikmatinya. Ini adalah satu keadaan yang memprihatinkan. Ya, saudara mungkin dalam hal ini tidak hanya dalam berkat jasmani, tetapi juga dalam berkat hubungan, juga dalam berkat-berkat rohani. Nah, ini adalah satu hal yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Bertahun-tahun aku di dalam ibadah, di dalam gereja, di dalam pelayanan, tapi aku tidak merasakan berkat Tuhan itu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari saudara, kita terus memperhatikan. Di dalam Yesaya 29 ayat 13 dan juga di dalam Matius 15 ayat 18 merupakan pengulangan dari Yesaya. Dan dikatakan bahwa ayatnya sama, berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Memuliakan aku dengan bibirnya, dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku." Berarti tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia sedang terhilang dengan Tuhan. Padahal dikatakan memuliakan, segala puji syukur, tetapi tidak sampai. Ucapan syukurnya itu bukan dari hati dan tidak sampai menyentuh hati Tuhan. Karena dikatakan Tuhan lihat, lain di hati, lain di bibir. Memuliakan aku tetapi bukan dari hatinya. Melayani aku tetapi bukan dari hatinya. Beribadah kepadaku tetapi bukan dari hatinya. Melakukan kegiatan-kegiatan rohani, ibadah tetapi bukan dari dasar hati yang mengasihi Tuhan.
Jadi Tuhan tahu, Tuhan dengar. Aduh, tapi tidak menyentuh hati Tuhan. Tidak membuat Tuhan senang. Tidak membuat Tuhan bangga. Kenapa? Yang di hatimu lain. Tidak sama dengan yang ada di bibirmu. Ya mungkin kita saat itu sedang berusaha untuk namanya beribadah atau apa, tetapi mungkin ada hal lain di dalam hati kita. Ada ilah lain kah? Ada masalah kah? Ada dosa kah? Nah, itu juga yang membuat kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Bukan cuma di dalam perjanjian lama Tuhan menegur orang Israel, tetapi di dalam perjanjian baru. Dan bahkan sampai saat ini banyak orang yang memiliki situasi keadaan pribadi seperti ini. Rajin, tetapi hanya untuk menghibur jiwanya. Bukan untuk motivasi, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan selalu mengecam dulu. Yesus mengecam tentang bangsa orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat pada waktu itu. Tetapi kita tahu bahwa setiap kita yang mengenal firman Tuhan itu juga masuk golongan kemudian orang-orang yang tahu firman, tetapi kalau tidak dari dasar hati kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan sama. Dan saudara, hal yang berikutnya yang paling fatal adalah di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Firman Allah berkata seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Berarti tidak ada pertobatan dari atas tadi, memuliakan hati dengan bibir tapi hatinya jauh daripada Allah. Dan dikatakan baru suatu saat, ada saatnya nanti Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Waduh, so capek-capek, so lakukan ini itu. Tetapi dikatakan aku tidak mengenal kamu. Ya, saudara, ini ada suatu keadaan yang paling fatal. Bahkan dikatakan tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan baik, segala hal yang kita lakukan itu, aktivitas kita itu nilainya kejahatan. Diri kita hilang, diusir, enyahlah aku tidak pernah mengenal kamu, tidak dikenal Tuhan. Diusir, enyahlah kamu. Apa yang kita lakukan? Kejahatan. Aduh saudara, jangan saudara segera kita mengevaluasi. Terus terang saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya juga mau Tuhan khotbahi saya. Tuhan sampaikan kepada saya apa yang situasi keadaan rohani saya. Supaya saya tidak percuma dalam melayani Tuhan, tapi hatiku jauh daripada Tuhan. Saya tidak terhilang dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengenal saya. Tuhan jangan sampai itu terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang ini jangan kita juga nilai orang lain atau ingat siapa-siapa. Tapi diri kita yang saat ini mendengar firman Tuhan sedang berhadapan dengan evaluasi atau dari firman Tuhan itu. Apa penyebabnya? Kita perlu tahu. Apa penyebabnya? Nah, saudara, tidak ada yang tidak bisa membantah kalau dikatakan penyebab pertama adalah hidup dalam dosa. Awalnya kita memang sebelum kita menjadi orang percaya kita memang adalah orang yang berdosa. Dan dikatakan ujungnya adalah maut. Pada saat itu berdoa apapun yang kita minta kepada Tuhan itu dikatakan dosa yang memisahkan kita dengan Allah. Bukan tangannya kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam, tetapi ada yang menghubungi. Kalau situasi seperti itu mungkin jelas-jelas kita tahu doanya tidak didengarkan.
Tapi jangan saudara kita sudah dalam situasi yang sudah diselamatkan, dibenarkan. Kemudian kita kembali dalam hidup kita seperti yang dulu. Nah, ini perlu kita mengintrospeksi. Jangan sampai ada dosa yang kita katakan tadi, rasa aman atau amankan di dalam diri kita. Jangan hal-hal yang salah kita buat itu jadi hal yang lumrah. Karena pendapat orang, karena lingkungan kita punya pendapat seperti itu. Tapi kita harus punya pendapat seperti pendapat Tuhan. Kemudian hidup dalam penyembahan berhala. Hidup dalam penyembahan berhala, ya mungkin kita tidak seperti yang jelas-jelas seperti yang kita tahu. Ada orang-orang yang pergi ke patung atau pergi ke gunung atau pergi ke ini yang terang-terangan. Tetapi mungkin di dalam hati kita ada hal lain yang lebih tinggi, yang merampas perhatian kita lebih daripada Tuhan. Yang merampas waktu kita lebih daripada Tuhan. Yang siang dan malam itu kita pikirkan. Ada sesuatu yang mengganggu hati kita atau pikiran kita lebih daripada Allah. Nah saudara, ini juga adalah penyembahan berhala yang melekat. Kita harus ingat akibat-akibat daripada penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka kemudian dibuang. Nah saudara, kalau kita lihat ini karena akibat perbuatan. Mereka didisiplinkan. Untuk sementara waktu, ada batas waktunya. Tetapi mereka tetap berada di dalam pemeliharaan Allah, tetapi jauh dari rasa nyaman, aman seperti ketika di negeri sendiri. Nah, saudara, hal yang berikutnya dikatakan penyebabnya adalah akibat pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Kadang-kadang kita disesatkan dengan orang-orang yang tidak hidup berdasarkan firman. Tapi secara logika masuk akal ya. Betul juga dia punya pendapat. Betul juga dia punya masukan. Masuk akal. Nah sehingga kadang-kadang kita disesatkan dengan yang masuk akal tetapi tidak sesuai dengan firman. Nah ya kan. Dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jagalah pergaulan saudara. Kalau saudara belum mampu untuk berada di situ, dikatakan bahwa jauhkan dirimu. Larikan dirimu dari situasi seperti itu. Karena berbahaya bagi hidupmu, bagi imanmu. Maka dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara kita mungkin sudah mulai orang yang mulai sungguh-sungguh tenang. Tetapi kemudian kita bergaul dengan orang yang bocor mulut. Kita jadi ikut bocor mulut. Kan di dalam Amsal berkata, kalau kita bergaul dengan orang yang bocor mulut, kita jadi bocor mulut. Kalau kita bergaul dengan orang yang pemalas, kita jadi ikut pemalas. Kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, kita akan jadi bijak. Pilihan ada pada kita setiap saat. Ya kan? Jadi saudara sekali lagi jaga pergaulan saudara. Berikutnya tertipu dengan perasaan atau pola pikir kita dari nenek moyang kita atau lingkungan kita atau dari agama yang lain. Banyak saya dengar, saya suka dengar kesaksian. Kok dia punya pendapat seperti ini? Jadi saudara ketika mendengar mengikuti YouTube atau apa belum tidak semuanya saudara sama doktrin dengan kita. Ketika saudara saya mendengar ini saya ikuti semua perkembangan yang ada yang kemudian tentang segala situasi keadaan saya ikuti. Tapi ada kadang-kadang kok dia ngomong seperti ini ya, kok dia punya pendapat seperti ini ya, menurut saya menurut ini. Nah karena sudah ada firman jadi kita bisa saring dengan firman. Tetapi kalau kita tidak kuat, tidak tahu firman, kita akan makan terus lah. Oh betul. Kadang-kadang justru kita terpengaruh. Apa yang sudah betul, kadang-kadang jadi tidak betul jadinya. Kenapa? Karena tertipu atau karena
mengikuti hal-hal yang tidak alkitabiah atau tidak sesuai dengan doktrin kita, atau hal-hal yang ditayangkan semua dilahap. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Allah berkata, selidiki, ujilah hatiku Tuhan, ujilah dirimu sendiri, ujilah setiap roh, situasi keadaan dalam diri saudara, dan kembali. Anak yang terhilang itu, ketika dia menemukan dirinya dalam keadaan terpuruk, firman Tuhan itu kemudian, ya mungkin tidak diceritakan firman Tuhan, tetapi dia mengingat kembali keadaan yang ada di keluarganya. Dikatakan, Bapakku ada makanan, di rumah Bapakku ada pakaian. Kenapa ya saya di sini bodoh-bodoh makan ini, makan babi? Kok bodoh-bodoh saya jadi seperti ini situasiku sekarang? Itu berarti masih ada anugerah. Kalau masih ada waktu berarti masih ada anugerah. Dan ketika dia sadar, menyadari keadaannya seperti itu, dia tidak hanya menyesal kemudian duduk, kemudian dia menangis, kemudian dia tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika dia menyadari keadaannya, saudara, mari kita introspeksi diri kita, dalam hal apa hubungan kita dengan Tuhan renggang, bukan hanya renggang tapi bisa putus dan kita terhilang dari Tuhan. Dalam hal apa penyebabnya? Nah, saudara, sadari bahwa itu tidak baik, itu membuat kita hilang dari hadapan Tuhan, hilang hubungan kita dengan Tuhan, dan kemudian bertindak. Yang paling menentukan dalam tentang anak terhilang ini, bukan dalam keadaan hanya dia sadar, tetapi dia bertindak. Dia berbalik 180 derajat. Dia merendahkan dirinya dan dia tidak kata, oh nanti kakak saya marah, atau nanti orang ketawakan, atau nanti bapak pasti tolak atau apa. Tidak. Saudara, selagi ada waktu itu berarti masih ada anugerah. Koreksi dan kemudian secara pribadi kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan ampuni jika selama ini cara hidup saya, sikap saya, pola pikir saya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Firman Allah berkata, Allah itu setia dan adil. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Dia akan mengampuni. Bukan hanya mengampuni, tapi Dia akan menyucikan dari segala dosa-dosa kita. Ada solusinya, ada jalan keluar saudara sebelum terlambat. Daud pernah melakukan kesalahan. Dia orang yang berkenan, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia adalah manusia biasa. Dia pernah jatuh dalam dosa. Dan bagaimana sikapnya ketika dia jatuh dalam dosa? Ketika dia jauh dari Allah. Masih ada waktu yang diberikan kepada dia. Kemudian dia membuat Mazmur yang dalam kitab Mazmur 51. Selain itu di dalam, kalau saudara baca di dalam Samuel, maka saudara akan juga temukan di situ tentang bagaimana sikapnya ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia tidak suruh tangkap Nabi Nathan itu, dia tidak marah, dia tidak membenarkan diri, tapi kemudian dia berlutut. Kemudian dia berkata, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12 sampai ayat 14. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus itu daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegerangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, jangan tinggal diam. Bertindak saudara. Jangan membenarkan diri. Kita adalah manusia yang belum sempurna. Dalam satu hari bisa saja berapa kali kita melakukan kesalahan. Dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, dengan sikap kita. Ya saudara, supaya kita tidak hilang kontak dengan Tuhan. Supaya kita tidak hilang hubungan dengan Tuhan. Setiap kita menemukan kekurangan, kesalahan itu di dalam diri kita, perbarui.
hubungan kembali dengan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Sadar dan tinggalkan hal-hal yang lama. Jangan dinikmati. Memang dosa itu saudara, keinginan daging, keinginan mata itu, keangkuhan hidup itu nikmat bagi daging. Tapi perpisahan dengan Tuhan. Ya kan? Sekali lagi berkata, jadikanlah hatiku tahir. Supaya kita tidak bersandiwara di hadapan Tuhan. Kita tidak memuji Tuhan dengan bibir kita, padahal hati kita jauh daripada Allah. Kita perlu terus mengikatkan roh kita, diri kita dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain roh Allah itu ada di dalam kita. Hubungan kita dengan Tuhan dalam keadaan yang baik. Perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Bahkan dikatakan jangan ambil rohmu daripadaku. Pelanggaran kita membuat Tuhan memutuskan hubungannya dengan kita. Kadang Tuhan katakan kamu giat tetapi kamu jahat. Tidak ada manfaatnya itu bagiku. Enyahlah dari hadapanku. Jangan saudara, mari saudara kita terus mengoreksi, memperbaiki diri kita. Langkah yang terakhir, langkah selanjutnya. Maksudnya ayat yang terakhir saat ini. Langkah selanjutnya di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23 berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, dan dikatakan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Yesus Kristus sudah mengambil alih, sudah menggantikan kita di dalam kematian di atas kayu salib. Menebus saudara dan saya. Membenarkan kita. Nah, saat ini kita berada dalam posisi sebagai orang yang kudus, orang yang benar. Terus pertahankan itu. Dan langkah selanjutnya adalah, sebab itu kamu harus. Paulus berkatakan harus. Kenapa? Kalau saudara tidak mengharuskan diri saudara berada di dalam ketekunan, di dalam iman, maka saudara akan gampang, saudara tidak komitmen, gampang akan tergoda dan gampang akan jatuh lagi. Bahkan dikatakan seperti anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Gampang saudara. Dikatakan harus bertekun dalam iman. Tetap teguh. Jangan mau diombang-ambingkan. Jangan mau saudara dipengaruhi dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser. Bayangkan. Harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Saudara, mari komitmen dengan Tuhan. Ngikat janji dengan Tuhan. Berjuang dalam iman. Berusaha saudara. Dikatakan berusaha sungguh-sungguh. Petrus berkata berusaha sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas iman kita. Supaya kita tetap teguh. Tetap kuat. Supaya kita tidak gampang bimbang, terombang-ambingkan. Ya saudara, ada banyak cara, strategi si jahat, panah apinya, tipu muslihat yang ditujukan kepada kita ketika kita sedang berusaha dan sungguh-sungguh. Dia tidak akan tinggal diam. Tetapi kalau kita memiliki komitmen dan selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, kita akan peka dengan segala situasi keadaan yang terjadi. Roh Allah ada di dalam kita, akan terus menuntun kita, akan aktif menolong kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang terakhir bagi kita semuanya adalah
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, tidak seperti anak yang sulung, tidak menginginkan pertobatan daripada adiknya. Saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada pertemuan kategorial, ibadah kategorial, ada komsel. Jangan saudara biasakan tinggal di rumah, tidak berbuat apa-apa, tetapi usahakan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan itu. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagi-bagikan kepada kita. Jangan sampai kita lost kontak dengan Tuhan. Jangan renggang, jangan tawar hati. Tetapi mari kita terus mengikatkan diri. Siang malam kita berada di hadirat Allah. Dimanapun kita pergi, kita harus yakin Tuhan menyertai kita. Allah turut bekerja dalam segala aktivitas kita. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, kita berdoa untuk meneguhkan firman Allah ini di dalam hati kita. Roh Kudus, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam roh hati kami. Ingatkan kami di saat kami lemah, atau di saat kami jauh, atau di saat sesuatu masalah sedang terjadi di dalam iman kami, di dalam pengharapan kami, di dalam kasih kami. Kami ingin selalu berada di hadirat-Mu, berhubungan erat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tuhan berkati roh, jiwa, dan tubuh kami. Bersihkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memeteraikan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami dengan kasih-Mu, dengan darah-Mu, untuk berada di dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur saudara-saudara kami yang saat ini sedang tidak bergabung dengan kami karena ada masalah atau ada lain hal. Bila Roh Kudus melawat mereka, menjamah hati dan pikiran mereka, hingga mereka juga boleh bangkit dan juga mereka boleh bergabung bersama-sama kami dalam setiap jam-jam ibadah yang ada, baik kategorial, komsel, bahkan kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Sehingga kami semakin kuat menjelang hari Tuhan. Kami tidak tergeser, tetapi tetap kuat, tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita sangat bersyukur Tuhan sudah memberikan kesempatan anugerah bagi kita beribadah pada hari ini, sekalipun melalui online, yang kami percaya semua sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita terima doa berkat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian, dibuatnya kita hidup bijaksana, supaya berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap lakukan protokol kesehatan yang ada dan tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.